Bismillah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Pelajaran tema ke-6 subtema kedua, mata pelajaran matematika kelas 3 sekolah dasar. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak silahkan melihat video ini sampai dengan akhir karena nanti akan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian jawab. Baiklah, dalam materi pelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang menentukan lamanya suatu kejadian. Sudahkah kalian mampu membaca waktu dalam jam? Sekarang coba kalian amati jam dinding di rumah kalian. Pada jam dinding analog biasanya terdapat 3 jarum. Ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan ada pula jarum halus. Fungsinya jarum panjang sebagai penunjuk menit, sedangkan fungsi jarum pendek sebagai penunjuk jam, dan jarum halus berfungsi sebagai penunjuk detik. Bagaimana cara menentukan lama suatu kejadian melalui jam? Yuk kita amati gambar jarum jam berikut ini. Yang pertama, pukul 15.30. Gambar kedua, pukul 17.00. Dan gambar ketiga, pukul 20.00. Misalnya, Mira keluar rumah dan bermain pada pukul 15.30. Pukul 17.00 Mira selesai bermain dan pulang ke rumah.
Di rumah, Mira langsung mandi dan ganti pakaian. Lalu Mira makan bersama ayah dan ibu. Mira mengerjakan PR sambil belajar. Setelah itu, Mira merasa sangat lelah dan menuju ke kamar untuk tidur malam. Mira mengamati jam dinding telah menunjukkan pukul 20.00. Dari gambar jam dinding dan cerita tersebut, kamu dapat menyimpulkan sesuatu. Pertama, Mira pergi bermain mulai pukul 15.30 dan selesai pada pukul 17.00. Ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Dengan kata lain, Mira bermain selama 1 jam 30 menit. Yang kedua, Mira beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai dengan 20.00. Dengan kata lain, Mira beraktivitas selama berapa jam? 3 jam. Bagaimana cara menghitungnya dari mulai bermain pukul 15.30 sampai dengan tidur malam pukul 20.00? Caranya cukup mudah, yaitu kalian jumlahkan hitungan pertama 1 jam 30 menit dengan hitungan kedua 3 jam. Dengan demikian, Mira telah menghabiskan waktu selama 4 jam 30 menit. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Jika kalian sudah paham, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal berdasarkan cerita tadi. Selamat mengerjakan. Nah, jika kalian sudah selesai, sekarang waktunya menghitung waktu berdasarkan kegiatan. Kalian tahu apa saja satuan waktu yang ada? Satuan waktu terdiri atas satuan jam, menit, dan detik. Satuan jam ditandai dengan jarum pendek, satuan menit ditandai dengan jarum panjang, dan satuan detik ditandai dengan jarum halus. Satu hari terdiri dari 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Bagaimana cara penulisan waktu dalam ukuran 24 jam? Misalnya, bila pukul 1 siang, maka dapat ditulis dengan pukul 13.00. Bila pukul 3 sore, maka dapat ditulis pukul 15.00. Bila pukul 6 sore dapat ditulis 6 sore. Dapat kita tulis 18.00. Bila pukul 9 malam maka dapat ditulis 21.00. Dan bila pukul 12 malam maka dapat ditulis pukul 24.00 atau pukul 00.00. Cara menentukan lama suatu kegiatan, misalnya pada pukul 08.00 Mira berangkat dari rumah untuk bertamasya bersama keluarga. Mira sampai di rumah pada pukul 17.00. Berapa lama Mira menghabiskan waktu bertamasya bersama keluarga? Jika 1 jam sama dengan 60 menit, maka pukul 17.00 sama dengan pukul 16.00.
Jika 1 jam 60 menit, maka 8 jam 60 menit sama dengan 9 jam. Caranya adalah 16.60 atau 60 dikurangi 0800 sama dengan 860 atau 9 jam. Bagaimana kalian? Sudah paham dengan yang Pak Guru sampaikan tadi? Untuk lebih jelasnya, coba kalian kerjakan soal berikut berdasarkan pada contoh halaman tadi. Jika sudah selesai, sekarang tiba saatnya kita menghitung waktu berdasarkan jadwal kegiatan. Caranya adalah jadwal kegiatan disusun dalam daftar atau tabel. Kenapa harus disusun? Karena dengan jadwal kegiatan kalian mampu merencanakan segala kegiatan kalian dengan baik. Selain itu, jadwal ini akan membuat kita tidak lupa tentang kegiatan yang akan atau sudah kalian lakukan. Kali ini coba kalian perhatikan cara menghitung waktu berdasarkan jadwal kegiatan. Kita membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama adalah sarapan pagi. Kita mulai sarapan pukul 05.45 dan selesai pukul 06.05. Jadi lama kita sarapan adalah 20 menit. Yang kedua, olahraga. Mulai pukul 06.10, selesai pukul 06.30. Berarti lama kegiatan yang kita lakukan adalah 20 menit. Ketiga, menyapu lantai. Pukul 06.35 mulai dan selesai 06.55. Berarti lamanya kita menyapu lantai adalah 20 menit. Keempat, mencuci piring. Dimulai pada pukul 07.00 dan selesai 07.20. Berarti lamanya waktu adalah 20 menit. Menonton televisi. Kita mulai pukul 07.25 dan selesai pada pukul 08.55. Berarti waktunya adalah 90 menit kita menonton televisi. Dari sini kalian sudah paham belum untuk mencari lama waktu dengan menghitung berdasarkan jadwal kegiatan? Sekarang tugas kalian adalah membuat jadwal kegiatan di rumah pada hari Minggu dari pagi sampai malam. Hitunglah lama waktu pada kegiatanmu tersebut dan tentukan satuan waktu yang sesuai pada kegiatanmu. Tugas ini dikerjakan dalam bentuk daftar atau tabel seperti yang sudah dicontohkan tadi. Itulah tadi anak-anak pelajaran matematika tema 6 kelas 3 subtema kedua tentang menentukan lamanya suatu kegiatan. Selamat belajar, tetap semangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.